Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semoga kita diberkahi hari ini. Hari ini saya akan membawakan strategik pembelajaran agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Oleh saya, Irfan Arif Dharma, Widya Iswara dari Kementerian Pertanian, PPM KP. Deskripsi singkat untuk pengawalinya adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara adalah agenda pertama yang menjadi pondasi, nilai ideologis, filosofis, dan praktis dalam rangkaian pengembangan kompetensi, kepemimpinan, pelayanan, dan rangkaian pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas. Ada dua substansi. Yang pertama adalah etika integritas kepemimpinan Pancasila dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Tujuannya yang kita tahu bahwa peserta memahami konsep makro kepemimpinan Pancasila dan bela negara serta mampu menerjemahkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara melalui praktek kepemimpinan pengawas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di tempat kerja. Peserta mampu memahami dan sekaligus mampu menerjemahkan, mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam praktek penerapan kepemimpinan pengawas berbasis nilai-nilai Pancasila di tempat kerja. Yang ingin dicapai adalah bagaimana menghasilkan seorang pemimpin pengawas yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, wawasan Nusantara, nasionalisme, dan bela negara ke dalam praktik. Pelaksanaan tugas agar menjadi pemimpin yang Pancasilais, berintegritas tinggi, berprofesional, dan bermental melayani. Dasar hukumnya ada 4, yang saya sebutkan hanya 2. Keputusan Kepala LAN Administrasi Negara Nomor 1 K1 PDP 07 2003 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan yang berubah saat ini. Keputusan Kepala LAN Administrasi Negara Nomor 2 K1 PDP 07 2003 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Berkaitan dengan agenda pembelajaran dengan aksi perubahan, Agenda 1 Agenda Kepemimpinan Pancasila merupakan dasar dari semua agenda yang ada. Agenda 2, 3, dan 4 yang akan membentuk peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik dengan adanya pengawasan dan pengendalian. Agenda 1 PKP atau pengawas kepemimpinan pengawas itu adalah irisan dari 2 materi, yaitu pertama adalah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, serta bela negara kepemimpinan Pancasila yang menjadi satu kepemimpinan Pancasila bela negara. Bagaimana pemahaman peserta? Dari etika ada 6 dan bela negara ada 5 materi yang akan 5 submateri yang akan ada. Strategi pembelajaran, nilai-nilai bela negara dalam koridor kepemimpinan Pancasila ini diposisikan sebagai pondasi bagi pembangunan moral etika, attitude, dan karakter kepemimpinan pelayan pada tahapan pembelajaran selanjutnya. Peserta harus diposisikan sebagai subjek pembelajaran yang memiliki ruang seluas-luasnya untuk mewarnai dan memperkaya materi yang sedang dipelajari melalui experience, knowledge di tempat kerja masing-masing. Berharap pembelajaran yang ada adalah pembelajaran yang hidup, dialogis, komunikatif, partisipatif, dan mudah difahami. Kita akan menggunakan pembelajaran dengan metode blended. Itu ada 3 patokan adalah pembelajaran mandiri yang melalui oleh MOOC, pembelajaran e-learning yang asinkronus dan insinkronus, dan pembelajaran klasikal. Implementasi pembelajaran agenda 1, 33 jam pembelajaran, terdiri dari 148 menit. Ada 4 tahap. Tahap pertama adalah tahap mandiri pembelajaran agenda 1. Metodenya yang dipakai adalah MOOC, 5 jam pembelajaran. Sesi berikutnya pembelajaran mandiri pembuatan makalah isu-isu agenda 1 atau membuat esai dengan metode MOOC, 2 jam pembelajaran. Lalu di tahap kedua, hari ke-11, pembelajaran kepemimpinan Pancasila negara ini lebih mereview agenda yang dipelajari dari MOOC. Bagaimana, sejauh mana peserta memahami praktek-praktek yang ada atau materi-materi yang ada. Lalu dijelaskan juga penjelasan tugas dan individu yang akan dilakukan di asinkronus. Sesi berikutnya adalah
Penjelasan tugas individu dan kelompok. Itu asinkronus, kurang lebih 4 jam pembelajaran. Selanjutnya, tahap ketiga, pada hari ke-12, penyelesaian tugas individu dan kelompok masih asinkronus dengan 6 jam pembelajaran. Dan pemaparan review agenda atau tugas dari peserta, baik individu atau kelompok yang memungkinkan waktunya, kalau tidak memungkinkan akan ditarik di klasikal hari ke-28. Itu sinkronus kurang lebih 2 jam pembelajaran. Di tahap keempat, hari ke-28, ada pendalaman pembelajaran agenda 1, yaitu klasikal, yang waktunya 12 jam pembelajaran. Nah, kita membicarakan tentang klasikal. Klasikal 12 jam pembelajaran di hari ke-28 itu ada 5 sesi. Pada sesi pertama, ada yang pertamanya adalah kita mengenalkan diri biasanya, lalu menyampaikan kepada peserta tentang skenario pembelajaran yang akan kita lakukan, lalu mengevaluasi peserta, baik dengan Kahoot atau quizzes, untuk melihat sejauh mana peserta memahami materi yang di MOC, materi yang di asinkronus dan sinkronus yang mereka dapati. Lalu kita akan setelah itu di sesi keempatnya adalah penajaman materi etika integritas kepemimpinan yang disisipkan dengan praktek-praktek pemahaman, yaitu pemahaman Pancasila, lalu kebersamaan. Di sesi kedua, setelah istirahat, itu masih ada penajaman etika integritas kepemimpinan. Itu kelasnya bisa kelas digabung untuk memahami semuanya, sehingga mungkin ada beberapa tim. Kita butuh 2 mungkin nantinya. Pada sesi ketiga, setelah isoma istirahat makan siang, itu ada permainan nagi merah putih. Ini waktu yang rawan, atau menang sebanyak-banyaknya untuk melihat permainan yang membuat peserta memahami peran individu, kelompok, dan organisasi. Sesi berikutnya adalah penjelasan tugas kelompok. Bisa saja tugas yang lama, ataupun kita akan membawakan tugas yang lama ditambah dengan yang baru. Ditambah dengan survei mini, saya menawarkan di sini untuk melihat persepsi, preferensi, dan aspirasi. Lalu sesi berikutnya adalah diskusi di peserta. Ini kita melakukan dengan kelas kecil, masing-masing kelompok. Pada bagian keempat, ada pemaparan tugas kelompok atau tugas peserta. Ini merupakan gabungan. Mereka saling mempresentasikan apa yang sudah mereka lakukan dan mereka diskusikan. Pada termin terakhir ada refleksi agenda 1, yaitu kepemimpinan bela negara, dengan cara mereka membuat suatu gambar atau diagram tentang kedudukan Pancasila, wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, bela negara, etika integritas kepemimpinan, institusi akuntabilitas, pelayanan publik, dan bela negara, serta yang terakhir adalah good government. Itu mereka harus bisa membuat suatu bagan yang nantinya akan mereka presentasikan. Untuk evaluasi, ada 3 evaluasi. Yang KSA adalah knowledge, skill, dan attitude. Pada knowledge, bagaimana mereka memahami materi. Pada skill, apa yang mereka dapat, yang benar-benar bisa diberikan. Lalu pada attitude, timbulnya motivasi apa pada peserta. Ada bentuk evaluasi lain, ada evaluasi akademis dan kemampuan, tapi yang saya mau tekankan pada peserta adalah motivasi. Selanjutnya ini adalah tugas individu dari agenda 1, yaitu membuat esai. Mereka bagaimana tentang kegiatan di tempat mereka, mencari permasalahan-permasalahan yang ada. Lalu tugas 2 adalah tugas kelompok. Ya, bagaimana membangun kepemimpinan Pancasila untuk meningkatkan kinerja organisasi. Tugas 2 ini sebenarnya bisa digabung dengan tugas 3. Tugas 3 adalah kalau kita melihat kurang, nanti mungkin kita akan menyisipkan semacam survei yang akan dibawakan oleh peserta. Nah, disinilah yang nanti akan dilihat bagaimana aspirasi, persepsi, dan preferensi yang mereka dapatkan. Di sisi lain, game atau ice breaking, itu ada komunikasi, bisa saja tebak kata atau apa, sungai berbuaya untuk melihat sudut pandang, game zoom melihat kecil dan besar, bagaimana seorang pemimpin haruskah melihat
secara spesifik atau melihat secara holistik. Merah putih menang atau menang sebanyak-banyaknya adalah permainan game yang lebih menekankan kepada peran individu, peran kelompok, dan peran organisasi. Refleksi tadi bagaimana menghubungkan kaitan Pancasila, dan yang terakhir ini adalah bagannya. Bagan inilah yang nanti peserta akan berusaha untuk mencari tahu bahwa tadi di tengah itu ada ASN. ASN itu yang merupakan titik dari kita atau peserta. Melihat satu sisi adalah kepemimpinan yang di dalam wawasan dan kebangsaan serta diberi nilai-nilai dan pengembangan bela negara, itu harus bisa menjadi pemimpin yang Pancasila, yang mana pemimpin Pancasila itu akan menjadi pemimpin atau pelayan publik yang berbasis dengan nilai Pancasila, etika, integritas, dan akuntabilitas, sehingga nanti dalam mengambil keputusan atau melihat masalah disesuaikan dengan persepsi, preferensi, aspirasi, mereka melakukan dengan baik. Yang dimana setelah itu dilanjutkan dengan tidak melupakan nilai-nilai bela negara, cinta tanah air, sadar berbangsa, setia kepada Pancasila, rela berkorban, mempunyai kemampuan awal dan semangat untuk memajukan martabat bangsa. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kurang, tapi tidak lebih bahwa ini untuk presentasi kebaikan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.